Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Trihartanto dari kelas 12 IPA. Berdirinya saya di sini, saya ingin mewawancarai seseorang mengenai pemerintahan yang terjadi di masa Orde Baru. Oke, langsung saja ke sesi wawancaranya. Oke, sekarang saya sudah bersama Pak Muslim selaku narasumber kita. Beliau adalah kelahiran tahun 1969, yang sudah pasti pernah merasakan pemerintahan Soeharto atau yang disebut juga masa Orde Baru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak pernah menjelaskan pengalaman Bapak pada masa Orde Baru? Apakah Orde Baru itu sangat berdampak bagi masyarakat? Ya, kebetulan memang saya lahir tahun 69, di mana pada zaman itu Bapak Presiden kedua Republik Indonesia Bapak Soeharto mulai memegang kekuasaan, atau zaman itu orang sekarang bilang disebut sebagai zaman Orde Baru. Ya, di zaman itu semua terutama rakyat-rakyat Indonesia, karena memang setelah kejadian revolusi sebelumnya dari Pak Presiden pertama Bapak Soekarno, yang kemudian diambil alih karena ada peristiwa tahun 65 itu zaman PKI ya, kalau orang sekarang bilang. Maka dari itu kemudian setelah diambil alih oleh Bapak Soeharto, tentunya melalui pemilihan pemilu ya, kalau sekarang bilang pemilu atau pemilihan umum, sampai beberapa tahun, mungkin sampai 30 tahun Bapak Soeharto atau Bapak yang disebut dengan rezim Orde Baru. Tentu dampaknya banyak sekali buat masyarakat, baik yang baik atau yang tidak baik. Tentu yang tidak baik ya bagi yang merasa dirugikan atau merasa diintimidasi atau dizolimi. Tapi bagi sebagian yang merasa tidak ada masalah atau tidak dizolimi ya baik-baik saja. Tentu semuanya kan bagaimana kita menyikapinya. Pasti setiap rezim atau setiap orde ada bagus, ada baiknya. Tidak semua bagus-bagus saja atau tidak semua baik-baik saja. Itu yang saya rasa. Oke, apakah Bapak tahu kejadian-kejadian yang sangat fenomenal pada masa itu? Kalau kejadian-kejadian yang sangat fundamental ya, saya juga merasakan, tapi tidak di seluruh tempat, hanya di tempat-tempat tertentu. Misalnya di provinsi yang pertama itu di Aceh, itu zaman Orde Baru itu sampai dijadikan yang namanya DOM. Itu kalau disebut daerah operasi militer, di mana di situ kan ada pemberontakan yang namanya GAM. Makanya di zaman Orde Baru itu semua disapu bersih, maka daerah tersebut dijadikan daerah operasi militer. Di zaman itu pula, di zaman Pak Soeharto juga, zaman Orde Baru, tentu beliau mempunyai jasa sangat besar, di mana saat itu dia berhasil menambah perluasan negara yang waktu itu yang disebut Timur itu diambil alih oleh Pak Soeharto dari tangan Portugal atau disebut Portugis. Nah, yang sekarang kemudian setelah zaman Orde Baru lengser atau Pak Soeharto dilengserkan, provinsi yang dijadikan Indonesia ke 27 itu diambil alih kembali atau memberikan kembali, dilepas oleh pemimpin setelahnya. Itu kerugian kita. Itu ya Pak ya. Oh ya, apakah Bapak mengetahui
pendidikan di masa itu seperti apa? Untuk pendidikan ya sangat baik, alhamdulillah saat itu. Meskipun di situ tidak semua merasakan pendidikan yang tinggi, karena memang saat itu perekonomian kita juga kurang bagus. Tentu di situ banyak pendidikan untuk yang disebut dengan wajib belajar 6 tahun. Itu harus buat orang-orang penduduk Indonesia, untuk yang tinggal di daerah-daerah itu harus diwajibkan dengan namanya pendidikan dasar 6 tahun atau wajib belajar 6 tahun. Namun untuk yang tingkat lebih tinggi itu mungkin agak sulit untuk setiap penduduk untuk mendapatkannya. Iya. Oh iya, mengenai perekonomian pada masa itu bagaimana Pak? Untuk perekonomian ya biasa-biasa saja, baik-baik saja. Yang jelas saat itu saat Orde Baru Indonesia atau dipimpin dengan Bapak Soeharto itu tidak pernah mengalami yang namanya dolar kursnya sampai 15.000, kecuali saat-saat dia yang mau dilengsarkan itu memang sampai melebihi dari 16.000 rupiah per dolar Amerika. Tapi saat dia masih sedang jaya-jayanya atau sedang kuat-kuatnya, di mana dia didukung oleh TNI yang disebut ABRI pada saat itu, yang mempunyai dua fungsi sosial dan fungsi politik, itu dolar ditekan sampai minimal maksimum itu 2.000 rupiah. Tidak seperti sekarang tiap hari berubah sampai dengan malah sampai saat ini sampai 15.000 yang saya dengar. Tapi saya nggak punya dolar. Itu hanya berita di TV. Tapi itu benar. Jadi ekonomi ya baik-baik saja. Yang jelas Pak, zaman itu ya ekonomi memang benar-benar di bawah swasembada pangan. Yaitu makanya terkenal Indonesia saat itu terkenal dengan negara agraris atau negara pertanian, di mana swasembadanya yaitu beras. Ya itu seperti itu. Oke, baiklah, wawancara ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muslim selaku narasumber kami. Itu telah meluangkan waktunya, ya, Oke, baiklah. Saya Ramadan Trihartanto undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.